Selamat sore, perkenalkan nama saya Paramita Karsahani. Saya dari kelas AK 102 dari Prodi PJJ Akuntansi ingin mempresentasikan tugas UAS ICT Literasi, di mana UAS ICT Literasi diambil dari tugas kelompok yang telah kami buat, di mana tugas kelompok kami berjudul Peran Teknologi Digital dalam Peningkatan Kepatuhan Perpajakan bagi Wajib Pajak. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama untuk abstrak. This research aim to determine the role of digital technology in implementing the online tax system to increase taxpayer complaints. The population of this research includes people who already have an employment and who have the obligation to carry out their tax obligation with the target population, namely several areas according to where the research lies. The sampling technique used probably selected as a sample. The result of this study indicate that the implementation of the online tax system has a positive and significant effect on the level of taxpayer compliance. This is recorded with the DGP report data regarding the number of SPT submission online, which has increased yearly. The existence of digital transformation in the form of implementing a tax system make it easier for taxpayer, so the higher the implementation of the electronic taxation system online, the higher the taxpayer compliance. Pendahuluan. Teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputeralisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Pesatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat membawa perubahan yang pesat pula akan kebutuhan teknologinya. Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satu bidang yang telah melakukan transformasi digital di Indonesia adalah dalam bidang perpajakan, di mana kita tahu dalam sistem perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti adanya sistem e-filing, e-form, e-billing maupun e-SPT. Pajak merupakan pembayaran atau dapat dikatakan sebagai iuran orang pribadi maupun kelompok usaha yang dibayarkan kepada negara dan dapat dihitung sebagai hutang serta dapat dilakukan dengan paksaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PJP terhadap pendapatan negara pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019, untuk tanpa pajak penghasilan migas sebesar 1.273,49, sedangkan dengan pajak penghasilan migas sebesar 1.322,66. Sedangkan untuk pendapatan negara sebesar 1.955,13. Peranan tanpa pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 64,14%. Sedangkan dengan pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 68,16%. Untuk tahun 2020, untuk migas tanpa pajak penghasilan sebesar 1039,08, sedangkan dengan pajak penghasilan migas sebesar 1072,11, dan untuk pendapatan negara sebesar 1628,95. Untuk peranan tanpa pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 63,79, dan untuk pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 65,82. Dan di tahun 2021, pajak penghasilan tanpa pajak penghasilan migas sebesar 1.225,80, dan dengan pajak penghasilan migas sebesar 1.278,65, dengan pendapatan negara sebesar 2.006,33. Untuk peranan tanpa pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 61,10%, dan untuk dengan pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 63,73%. Dan pada tahun 2022, tanpa pajak penghasilan migas sebesar 1.638,2%, dengan pajak penghasilan migas sebesar 1.716,76, dan untuk pendapatan negaranya meningkat sebesar 2.630,15, dengan peranan tanpa pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 62,31%, dan dengan pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 65,27. Dan pada tahun 2023, tanpa pajak penghasilan migas sebesar 1.799,09, dan dengan pajak penghasilan migas sebesar 1.867,87%, dan untuk pendapatan negara sebesar 2.766,75. Dan untuk peranan tanpa pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 65,03, dan untuk peranan dengan pajak penghasilan migas dibandingkan dengan pendapatan negara sebesar 67,51. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa pada tahun 2023 pajak memiliki peranan
hingga 67,51% dari total pendapatan negara. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 65,27%. Namun, meskipun pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar, di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan hanya mencapai 12-13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan warga negara Indonesia dalam membayar pajak berada di angka terendah, bahkan menduduki peringkat terendah di Asia Tenggara. Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban subjek pajak untuk dapat berpartisipasi dengan tanpa paksaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesediaan membayar pajak, menyampaikan serta mengisi formulir pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting mengingat Indonesia memiliki sistem perpajakan self-assessment yang mengandalkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara akurat. Sedangkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya ini menyebabkan menurunnya penerimaan perpajakan. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah rumitnya dan lamanya sistem administrasi perpajakan yang menyita waktu wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk datang ke kantor pajak. Dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan transformasi digital guna untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada awal tahun 2005, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang gunanya untuk memudahkan wajib pajak atau baik orang pribadi ataupun badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, di mana sistem administrasi perpajakan tersebut pastinya memanfaatkan teknologi yaitu e-system atau electronic system. Sistem elektronik untuk administrasi pajak disebut dengan tersebut diantaranya adalah e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Modernisasi ini dinilai akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan tax ratio, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Tabel kedua, perkembangan jumlah penyampaian e-filing, e-form, e-SPT, dan SPT manual pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019, untuk penggunaan e-filing sebesar 10.734.682, sedangkan untuk pengguna e-form sebesar 874.485, sedangkan untuk e-SPT sebesar 386.676, dan untuk SPT manual sebesar 1.374.703. Pada tahun 2020, untuk penggunaan e-filing sebesar 11.751.401, sedangkan untuk e-form yaitu sebesar 944.923, dan untuk e-SPT sebesar 751.517,
Sedangkan untuk SPT manual sebesar 1.312.868 pada tahun 2021. Untuk penggunaan e-filing sebesar 18.375.701. Sedangkan untuk e-form sebesar 1.146.654. Sedangkan untuk ISPT sebesar 1.184.380 dan untuk SPT manual sebesar 1.496.754. Pada tahun 2022 untuk penggunaan e-filing sebesar 17.668.042 dan untuk penggunaan e-form sebesar 2.386.922 dan untuk penggunaan ISPT sebesar 382.591 dan untuk penyampaian SPT manual sebesar 1.650.632. Dan untuk tahun 2003 untuk penggunaan e-filing meningkat sebesar 17.948.240. Sedangkan untuk penggunaan e-form sebesar 2.553.392. Sedangkan untuk ISPT sebesar 38.482. Sedangkan untuk SPT manual sebesar 1.334.617. Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah penyampaian SPT melalui sarana elektronik dari tahun sebelumnya. Sedangkan penyampaian SPT secara manual ke kantor pelayanan pajak secara langsung mengalami penurunan. Peneliti menduga adanya penurunan pelaporan SPT secara manual dikarenakan masyarakat yang sudah mulai beralih untuk melaporkan SPT-nya melalui sarana elektronik yang dianggap dapat memudahkan dan meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses hingga melaporkan SPT. Seperti yang kita tahu, kalau udah waktunya penyampaian SPT tahunan, baik orang pribadi ataupun badan, biasanya kantor pajak kalau secara langsung pasti penuh, ramai, karena satu, pastinya sebelum kita mengelapor SPT tahunan, bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang lupa dengan e-fin, pasti mereka harus minta e-fin dulu, baru setelah meminta e-fin baru mereka melaporkan SPT tahunannya. Metode 1. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis atau statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan untuk data primer, itu diperoleh peneliti dengan menggunakan metode survei, di mana peneliti menyebarkan kuesioner online atau Google Form kepada responden yang dibagikan melalui media sosial. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan metode studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert. 2. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono pada buku tahun 2018 halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat tersebut, populasi secara umum dalam penelitian ini yaitu mencakup
mencakup semua masyarakat yang telah memiliki NPWP, di mana kita tahu kalau wajib pajak yang telah memiliki NPWP pasti secara otomatis sudah memiliki kewajiban dalam perpajakan. Dan dengan target populasinya yaitu beberapa daerah sesuai dengan tempat tinggal peneliti. Menurut Sugiono pada bukunya tahun 2017 halaman 81, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut Sugiono pada bukunya tahun 2016 halaman 81 adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi dengan cara menggunakan probability sampling. Dengan metode pendekatannya yang acak, di mana teknik dalam pengambilan sampel ini memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.